masih terdapat beberapa ketentuan pada sektor perbankan yang mewajibkan penggunaan tanda tangan basah atau persetujuan tertulis dalam pengajuan dan persetujuan kredit. Bagaimana TTE dan IKYC berbasis sertifikat elektronik seperti yang diamanatkan Undang-Undang ITE dapat menjadi panduan mentransformasi industri jasa keuangan untuk dapat terus tumbuh dan dipercaya masyarakat di era digital. Bersama saya Nana Rizky, inilah Ngobrol @Tempo, Digital Identity Talk, manfaat identitas digital dan tanda tangan elektronik tersertifikasi di Indonesia. Pemirsa, program ini bisa Anda saksikan di YouTube Tempo.co, YouTube TV Tempo, Facebook Live Tempo Media, dan juga melalui channel Zoom. Serta juga bisa Anda saksikan di siaran digital terestrial TV Tempo. Dan telah bergabung bersama kita beberapa narasumber di antaranya. Yang pertama saya sapa terlebih dahulu kepada ada Pak Samuel Abriani Pangerapan, Direktur Jenderal atau Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo. Selamat siang Pak Sam. Selamat siang Nana. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semoga semua komunikasi dan informasi Indonesia semua berjalan lancar dan kebijakannya juga tetap terus mendukung alur informasi di Indonesia dengan lebih baik ya Pak ya. Ya, terima kasih. Ya, nah, kemudian ada juga hadir di sini Sati Raswanto, CEO and Co-founder Vida. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Mbak Sati. Apa kabar? Selamat siang, Mbak Tini. Semoga sehat-sehat, Mbak, di sana. Ya, alhamdulillah. Semoga Mbak Nana, Pak Seni sehat-sehat juga. Ya, terima kasih. Nanti kita akan berbincang bareng-bareng ya, Mbak, tentang tanda tangan elektronik ini. Kemudian ada Pak Imam Akbar Hadikusumo, SVP Product Digibank by GBS. Selamat siang, Pak Imam. Selamat siang, Mbak Nana. Wow, selamat siang. Suaranya terdengar sangat bersemangat dan semoga di sana juga sehat-sehat ya, Pak ya. Ya, selamat siang. Ya, ini kita ingin mendengar banyak success story nih mengenai digitalisasi atau bank digital ini dari pelakunya langsung nih, dari Pak Imam nanti banyak cerita yang bisa kita kutip. Kemudian ada Pak Nailul Huda, pengamat ekonomi digital Indef. Selamat siang. Selamat siang Mbak Ana, selamat siang semuanya. Ya, semoga semuanya sehat-sehat semua dan sepertinya sudah tidak sabar ya berempat ini panelis kita akan memaparkan atau juga saling sharing perspektifnya masing-masing. Dan terima kasih saya ucapkan Bapak dan Ibu sudah bergabung bersama kami dalam Ngobrol @Tempo Digital Identity Talk, manfaat identitas digital dan tanda tangan elektronik tersertifikasi di Indonesia. Baik, langsung saja kita akan mulai diskusi kita hari ini. Yang pertama saya ingin menuju ke Pak Samuel Abriani Pangerapan, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo. Pak Sam, sebetulnya kalau kita lihat tentang perkembangan era digital begitu ya, termasuk juga dalam perbankan dan finansial, seberapa besar sih sebetulnya urgensi atau pentingnya digital trust dalam membangun kepercayaan dalam industri digital, Pak Sam? Ya, gini Nana, jadi kita harus pahami dulu ya. Jadi semenjak tahun 2008, negara itu mengakui keberadaan ruang digital sebagai ruang aktivitas masyarakat. Itu tertuang di Undang-Undang ITE, di mana aktivitas di ruang digital itu sama sahnya dengan aktivitas di ruang fisik. Nah, untuk itu, untuk yang ruang digital kita perlu yang namanya tools-tools bagaimana bisa memastikan apakah itu transaksi sah atau tidaknya. Nah, salah satunya dengan tadi tantangan digital. Itu ada aturannya dan sudah ada providernya. Nah, kedepannya akan bergerak ke sana. Untuk itu kita perlu membuat satu inovasi dalam memverifikasi seorang customer sebelum dia diberikan sertifikat. Itu yang menjadi inovasi yang diperlombakan. Nah, teman-teman sekarang sudah banyak yang sudah menyediakan, tapi kita akan menyediakan yang lebih efisien dan lebih efektif lagi. Tapi kita sudah ada penyelenggaranya. Untuk apa tadi? Untuk mengantisipasi pertumbuhan ekonomi digital yang cukup besar dan cepat, bukan hanya besar tapi cepat. Untuk itu kita perlu ekosistem dan tools yang dibutuhkan untuk jangan sampai
marketnya sudah ingin lari, regulasinya menahan. Nah, sebenarnya tadi bicara regulasi, ya sudah tadi Undang-Undang ITE itu tahun 2008. Kalau ada undang-undang lainnya kan sebelumnya, dan yang mengatur tentang tanda tangan itu adalah untuk terkait keberadaan tanda tangan digital itu sama sahnya dengan tanda tangan basah, itu sudah ada di Undang-Undang ITE. Selama ini bahwa itu bisa dilakukan sertifikasi bahwa benar orang ini, bahwa saya pemilik penandatangan itu. Untuk itulah teman-teman dari PSRI inilah menyiapkan suatu layanan di mana mereka memverifikasi para penggunanya dan mereka memberikan sertifikat supaya mereka bisa para penggunanya bisa menggunakan itu sebagai tantangan digital atau digital ID juga. Baik Pak. Jadi secara regulasi sudah ada wadahnya dan sudah dilindungi begitu ya dalam Undang-Undang ITE. Namun kita tahu bahwa banyak nasabah ataupun banyak masyarakat yang masih khawatir begitu dengan adanya transaksi elektronik atau transaksi di ranah yang digital begitu. Pertanyaannya, apakah sertifikat elektronik ini dapat meningkatkan perlindungan data pribadi nasabah perbankan, Pak Sam? Justru dengan adanya sertifikat digital atau tantangan digital ini justru melindungi, karena kan yang dilihat hanya tantangannya. Dan itu kan untuk mengecek apakah ini tantangan saya, kan dia ngeceknya ke penyelenggara. Kalau di pemerintah itu diberikan oleh dua penyelenggara, BSSN dan BRIN saat ini. Nah, saya dukun-dukun resmi negara sudah saya tandangin pakai itu. Jadi kalau ada yang meragukan lagi, dokumen negara aja sudah tandangin. Beberapa menteri sudah menggunakan. Karena itu sama ya, tergantung dari kebiasaannya. Tapi sudah di negara aja saya mengeluarkan perintah atau surat itu sudah tantangan digital. Apakah itu tidak sah? Kan enggak juga. Ini jadi memang perlu adopsi. Ini yang kita kira ini adopsi, karena kan kita tadi ya, ini backgroundnya ini kan sebenarnya kita ini sedang masa transisi di mana kita bertransformasi. Nah, pada saat transformasi itu kan antara ruang fisik dan ruang digital itu menyatu. Nah, ini jadi kan nanti kita harapkan nanti kegiatan-kegiatan usaha atau kegiatan masyarakat itu lebih banyak di ruang digital supaya lebih efektif, efisien dan tercatat. Nah ini, jadi kalau ada kekhawatiran bahwa akan adanya kebocoran data, justru dengan kita punya sertifikat digital atau digital ID nantinya, saya hanya cuma memberikan sertifikat saya, tidak perlu nama saya yang lengkap semua. Tolong cek aja dengan penyelenggara saya ini ada nggak? Nah itu, jadi justru ini adalah salah satu solusi untuk tidak selalu kita tiap kali kita ada transaksi kita kasih nama kita, nama atau telepon, email lagi, dan lain sebagainya. Dan itu tiap kali kita beraktivitas di ruang digital pasti ditanyain itu. Nah ini bagaimana kita akan membuat satu metodologi atau metode di mana nanti kita punya digital ID juga yang nanti kita lagi sedang pikirkan. Tapi saat ini pun sudah punya kita. Itu sebenarnya yang namanya sertifikat tantangan digital itu sudah bisa juga digunakan sebagai digital ID. Nanti mungkin dari FIDA bisa mengeksplorasi lebih jauh terkait hal ini. Terima kasih Pak Sam. Jadi memang tidak perlu khawatir lagi ya masyarakat Indonesia, dan literasi terhadap keuangan digital juga semoga semakin meningkat, karena sebetulnya Kominfo juga sudah membuat sebuah rumah atau regulasi yang sangat aman nih, tidak perlu khawatir lagi ya masyarakat. Dan juga ini saya ingin langsung ke Vida, mungkin ini menyambung dari pernyataan Pak Sam tadi. Saya ingin ke Mbak Sati Raswanto, CEO and Co-founder Vida. Selamat siang Mbak Sati. Sepertinya suara Mbak Sati masih sunyi, mungkin. Oke. Ya, Siang Mbak Nana, sorry tadi masih mute ternyata. Iya, siang. Ini sekarang suaranya sudah terdengar dengan jelas. Mbak Sati, ini saya tertarik sekali nih. Sebetulnya kan ada beberapa dinamika trust issue begitu ya, ketidakpercayaan masyarakat masih takut-takut begitu, tapi ternyata regulasinya juga sudah diatur sedemikian rupa di Kominfo, Undang-Undang ITE, penggunaan data pribadi juga dilindungi sekali di dalam undang-undang tersebut. Nah, lalu peran Vida sendiri di sini bagaimana sebagai trusted layer dalam memverifikasi data pelanggan? Apakah nasabah bank digital dan mendorong rasa aman begitu supaya
bisa lebih secure lagi begitu nasabah dan terlindungi saat melakukan transaksi dan aktivitas online. Apa peran FIDA di sini, Mbak Sati? Ya, mungkin nyambung, makasih Mbak Nana, mungkin nyambung seperti yang tadi Pak Seni katakan gitu ya, bahwa pada saat kita berada di dalam ranah digital, salah satu challenge yang kita hadapi adalah bagaimana kita tahu bahwa transaksi itu memang sah. Misalnya tadi Mbak Nana ngomongin soal transaksi bank. Kalau misalnya di ranah fisik, kita pengen tahu apakah ini bank yang sah atau tidak, kita akan pergi ke teller gitu ya, atau masuk ke gedungnya, kemudian kita ngelihat memang ada logonya, ada penerima tamunya, ada security guard-nya dan lain-lain gitu. Jadi ada cara untuk melihat bahwa ini memang bank yang sah. Dari banknya juga untuk memastikan bahwa kita adalah konsumen yang sah juga, kita akan masuk ke dalam bank itu dan mereka secara fisik bertemu dengan kita. Tapi kalau misalnya itu masuk ke ranah digital, gimana caranya gitu kan? Dan di sini memang dari Kominfo sudah ada fasilitasi sesuai dengan regulasi untuk mengadakan yang namanya penyelenggara sertifikat elektronik gitu. Salah satunya adalah FIDA. Tadi Pak Seni bilang bahwa ini sudah cukup lama memang berjalan gitu ya, tapi kita ada di masa transisi. Nah, sebagai penyelenggara sertifikat elektronik itu sebetulnya kita itu memang diberi kesempatan untuk bisa melakukan yang disebut identity proofing dari sebuah pengguna. Kemudian dari identity proofing tersebut atau bahasa Indonesianya mungkin melihat identitas dari pengguna gitu ya. Kemudian kita bisa menerbitkan sertifikat. Proses penerbitan sertifikat itu semua tentunya sudah ada aturannya, sudah ada standarnya, dan kami itu sebagai penyelenggara sertifikat elektronik bukan hanya diaudit oleh Kominfo pada saat akan menjadi penyelenggara sertifikat elektronik, tapi setiap tahun gitu. Jadi memang ada komitmen yang sangat kuat dari Kominfo untuk memastikan bahwa yang namanya security yang kami lakukan, kemudian bagaimana kami melindungi data pribadi dan lain sebagainya, itu dilakukan audit secara berkala. Kalau misalnya di Indonesia kan sudah banyak survei yang mengatakan bahwa konsumen di Indonesia itu kalau misalnya ada layanan yang tidak terpercaya secara online, mereka itu bukan hanya akan mengurangi penggunaan layanan tersebut, mereka tuh bahkan akan mengganti layanan gitu. Jadi sebetulnya memang yang namanya trust layer ini sangat penting untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Seni gitu. Nah, kalau penyelenggara sertifikat elektronik itu sebetulnya menggunakan teknologi yang namanya private key, public key infrastructure gitu ya. Jadi memang mungkin Pak Seni bisa bercerita lebih lanjut nanti kalau misalnya ada waktu gitu seberapa kuatnya ini sebagai suatu teknologi security. Tapi yang lebih penting lagi sebenarnya kalau dari sisi kami FIDA, kami nyebutnya adalah beyond compliance gitu. Jadi memang betul bahwa ada aturan untuk melakukan standarisasi, melakukan perlindungan data pribadi dan security gitu. Tapi kalau dari kami gimana caranya bahkan lebih lagi dari apa yang diwajibkan tersebut, kita bisa terus melakukan inovasi supaya teknologi kami terus aman. Dan dalam hal ini kami melakukan audit bukan hanya di level Indonesia tapi juga di level global. Jadi misalnya kami sudah memiliki seal audit dari WebTrust, salah satu auditor tertinggi global untuk memastikan bahwa apa yang kami lakukan itu bisa selalu memenuhi perlindungan data pribadi dan keamanan untuk konsumen. Baik, jadi memang upaya untuk melakukan literasi digitalnya dikawal dari hulu ke hilir ya oleh FIDA, dan terutama ini akan sangat bermanfaat bukan hanya untuk perorangan, tapi tentu saja lebih akan mendukung pertumbuhan bisnis UMKM dan industri keuangan. Nah, bagaimana FIDA mendukung UMKM begitu ya dan industri keuangan dengan memfasilitasi verifikasi pengguna secara digital yang aman, cepat dan terpercaya, seperti yang tadi Mbak Sati sudah sempat singgung begitu. Ya. Jadi sebenarnya proses pada saat kita akan melakukan tanda tangan elektronik gitu ya, ada proses sebelum itu yang disebut adalah bagaimana kita mengetahui bahwa orang yang akan melakukan tanda tangan memang orang yang tepat gitu ya. Kami menyebutnya adalah identity proofing. Nah, cara yang kami lakukan untuk melakukan identity proofing itu sebenarnya ada beberapa. Jadi yang pertama adalah kita mengecek data demografi seorang pengguna gitu ya, dan data demografi ini dicek langsung ke sumber datanya, yaitu dalam hal ini adalah kami bekerja sama dengan Dirjen Dukcapil. Kemudian sesudah data demografi tersebut sudah tervalidasi, maka kita akan melakukan proses validasi data biometrik. Jadi dalam hal ini adalah wajah orang tersebut. Kenapa ini adalah penting? Karena kalau di pasar saat ini banyak yang terjadi adalah
data antara wajah dan data dari demografi, nomor NIK segala macam tanggal lahir itu tidak matching gitu. Jadi untuk memastikan bahwa ini benar-benar orangnya gitu ya, maka kedua-duanya antara biometrik dan demografi itu memang harus divalidasi. Yang ketiga, kami juga menggunakan satu teknologi yang kami sebut namanya liveness detection. Liveness detection itu pada dasarnya adalah pada saat seseorang itu mengambil selfie untuk dilakukan validasi atau verifikasi, benar nggak sih bahwa yang melakukan selfie itu memang Mbak Nana gitu misalnya. Jadi bukan orang yang saat itu pakai topengnya Mbak Nana, atau orang yang naruh fotonya Mbak Nana di depan kameranya supaya pura-puranya itu atau memang Mbak Nana yang selfie gitu, atau video dari Mbak Nana. Jadi proses inilah yang kita lakukan untuk memastikan bahwa ini adalah aman. Tapi yang lebih penting lagi sebenarnya kalau untuk teknologi level berikutnya itu adalah bagaimana teknologi ini bisa dipakai bukan hanya untuk handphone-handphone yang canggih Mbak Nana, tapi juga bisa dipakai untuk handphone-handphone yang mungkin smartphone yang lebih tua gitu ya. Karena kadang-kadang kalau kita ngomongin soal security, seringkali itu tuh hanya bisa untuk hanya untuk handphone-handphone yang canggih atau terkini gitu. Padahal kan sebetulnya kalau kita ingin sertifikat elektronik yang tadi Pak Seni sebut itu bisa digunakan oleh semua kalangan, maka pada saat kita memikirkan teknologi ini, kita harus memikirkan teknologi itu bisa dipakai untuk berbagai pihak, termasuk misalnya UMKM atau misalnya memang penggunaan-penggunaan yang sehari-hari gitu, tidak selalu harus penggunaan yang transaksinya nilainya besar. Ya, baik. Jadi memang lebih ke akar rumput tuh bisa lebih bermanfaat begitu ya Mbak teknologinya. Jadi UMKM, pedagang-pedagang kecil begitu tuh bisa memanfaatkan, tidak perlu takut menggunakan alat-alat yang canggih dan mahal begitu ya. Selanjutnya saya ingin berbincang terlebih dahulu dengan Pak Imam Akbar Hadi Kusumo, SVP Product Digibank by DBS. Pak Imam, ini tadi saya melanjutkan dari mengenai UMKM begitu ya. Tentu saja banyak UMKM yang memanfaatkan inovasi ini, terutama melalui bank digital, melalui ini bagaimana cerita dari DBS sendiri, nasabah-nasabahnya ini bagaimana membangun rasa saling percaya antar pihak atau nasabah atau UMKM yang bertransaksi dalam digital banking, karena sifatnya yang tanpa batas dan tidak tatap muka itu tadi, Pak Imam. Baik, terima kasih Mbak Nana. Sebenarnya kalau di DBS itu kita punya moto ya, live more bankless gitu. Jadi kalau kita lihat nih, sebenarnya kalau Digibank itu sebagai digital banking, kita pertama kali launch itu sekitar 4 tahun yang lalu. Dan kita pengen men-serve nasabah-nasabah kita untuk bisa melakukan perbankan dengan mudah, menyenangkan, dan semua dapat dilakukan semua dengan genggaman tangan ya, tanpa bertatap muka. Nah, jadi sebenarnya apa sih sebenarnya perbedaan digital banking dan perbankan konvensional? Mungkin tadi Mbak Sati sudah sempat mengungkapkan sedikit bahwa sebenarnya kalau perbankan konvensional kita tahu ya bahwa kita harus datang ke bank, terus kita harus bertatap muka, terus untuk membuka rekening kita harus bawa fotokopi KTP, tanda tangan basah dan lain sebagainya. Sedangkan kalau digital banking di sini kan kita akan lebih menekankan ke pengalaman dalam perbankan tanpa bertatap muka ya. Sehingga itu udah nggak ada lagi tuh batasan fisik, waktu, dan lokasi itu udah nggak ada. Nah, sangat penting tadi juga sebenarnya ya, kepercayaan nasabah dalam digital cepat Recording in progress. Evolusi ya. Kita memakai sidik jari gitu, sidik jari dengan KTP, kita mematchingin sidik jari dengan iktp gitu. Tapi sekarang along the way ada perubahan baru lagi gitu, ada perubahan lagi, pengembangan teknologi lagi, dan ada terus berevolusi sehingga sekarang
ada face biometric, terus sekarang ada liveness, tadi dibilangin ada OCR dan lain sebagainya. Nah itu along the way mungkin ke depannya kita akan selalu berevolve untuk dapat berinovasi untuk mengembangkan teknologi supaya nasabah mudah, aman, dan nyaman. Nah, mengenai UMKM itu tadi, apa saja sih yang benefit ataupun yang didapatkan oleh UMKM misalnya melalui digibank begitu by DBS untuk mengakses layanan-layanan bank digital untuk usaha atau wirausaha mereka begitu? Ya tadi saya infokan bahwa sebenarnya dengan ada digital banking sebenarnya itu sudah memutus dalam batasan waktu, lokasi. Mohon maaf sepertinya ada kendala jaringan. Mohon maaf sepertinya ada kendala jaringan dari saluran narasumber kami. Dan saya ingin melanjutkan terlebih dahulu diskusi ini dengan Nailul Huda, pengamat ekonomi digital Indef. Selamat siang Pak Nailul. Selamat siang juga, Mana. Iya, Bapak tadi menarik sekali perbincangan dari Pak Sam, kemudian Mbak Sati, serta Pak Imam tadi ya. Saya ingin bertanya kepada Bapak mengenai beberapa hal tentang sertifikasi elektronik atau bank digital ini. Seberapa penting sih penggunaan layanan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi untuk meminimalisir identity fraud yang merugikan masyarakat? Iya, Mbak. Jadi mungkin saya awali dulu kenapa sih kita memang memerlukan tanda tangan elektronik ini kan, yang saya rasa sih memang kedepannya potensinya sangat besar sekali, Mbak. Jadi kalau kita lihat salah satu faktornya kan sebenarnya kan mobilitas masyarakat gitu kan ya. Mobilitas masyarakat ini sangat tinggi sekali nih, kan. Nah, sebelum pandemi itu sangat tinggi sekali, dan setelah pandemi pun itu mungkin kita banyak istilahnya itu banyak pembatasan yang memang menjadikan tanda tangan elektronik ini menjadi salah satu yang kalau di dunia digital itu yang digawangi gitu kan, yang digawangi oleh sektor-sektor ekonomi digital lainnya gitu. Jadi istilahnya ketika ekonomi digital ini naik gitu kan, maka tanda tangan elektronik juga ikut akan naik. Salah satunya itu sektor fintech P2P lending gitu kan. Nah, fintech P2P lending ini kan sudah menggunakan tanda tangan elektronik ya kalau nggak salah ya. Nah, ini yang saya rasa sih ketika transaksi di fintech P2P lending itu naik, itu pasti penggunaan untuk tanda tangan elektronik itu akan naik. Begitu juga dengan sekarang berkembangnya era perbankan atau bank digital gitu. Jadi istilahnya semakin terdigital, maka tanda tangan elektronik ini akan semakin banyak digunakan. Nah, itulah yang saya rasa sih potensinya sangat besar sekali, Mbak Nana. Nah, tadi terkait sama untuk meminimalisir gitu kan, fraud dan sebagainya, memang kita harus akui gitu kan, kita harus akui di Indonesia sendiri untuk data itu memang kita masih sangat tergantung sekali dengan undang-undang ITE gitu kan. Nah, kita sebenarnya dalam beberapa kesempatan kita mendorong legislatif kita, DPR serta pemerintah dalam hal ini kemudian komunikasi dan informatika ini segera untuk menyelesaikan undang-undang perlindungan data pribadi. Nah, ini yang saya rasa sih kedepannya akan sangat membantu sekali sebenarnya FIDA dan penyelenggara sertifikat elektronik lainnya itu untuk bisa memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat untuk menggunakan tanda tangan elektronik gitu kan, karena sudah kuat lah istilahnya, sudah ada undang-undang perlindungan data pribadi. Nah, ini yang sebenarnya saya lihat sih belum ada nih, mungkin kita perlu ngobrol dengan Pak Semi ya untuk bisa mempercepat pengesahan undang-undang perlindungan data pribadi ini, Mana? Baik. Nah, selain Kominfo, menurut Pak Nailul ini secara roadmap keuangan begitu ya, atau roadmap industri digital begitu ya, roadmap perekonomian digital itu bagaimana sih
siapa saja regulator ataupun pihak-pihak yang sangat penting untuk terlibat untuk mensukseskan literasi digital ini, literasi keuangan digital ini di Indonesia begitu. Tadi ada Kominfo, kemudian ada FIDA. Bagaimana peran OJK sendiri begitu? Meskipun per 20 Agustus 2021 OJK juga sudah mengeluarkan regulasi tentang bank digital begitu ya. Apa pengaruhnya atau dampaknya setelah ada regulasi itu ada? Tempo pernah mewawancarai OJK mengenai komitmennya terhadap fintech dan memanfaatkan sistem verifikasi atau iKYC ini. Dan menurut Bapak bagaimana sinergi dari lembaga-lembaga ini dalam inovasi tersebut? Bapak, silakan. Iya, Mbak. Jadi memang kalau kita lihat gitu ya, kalau kita lihat OJK sendiri kan sebenarnya kan mempunyai kewenangan untuk bisa mengatur industri keuangan secara lebih lengkap gitu kan. Nah, memang sangat kalau ini kalau koreksi saya salah ya, itu memang ada beberapa untuk layanan keuangan yang masih memerlukan tanda tangan basah gitu kan. Padahal tanda tangan elektronik ini sudah mulai digalakkan, kemudian juga istilahnya adalah mempunyai potensi dan efisiensi yang besar gitu kan. Nah, saya rasa ke depannya kita harus bisa melihat ataupun kita akan melihat gitu ya, harus melihat juga bagaimana adaptasi dari lembaga jasa keuangan lainnya selain yang dari ekonomi digital ya, seperti bank digital dan fintech P2P lending yang udah pasti itu akan menggunakan tantangan elektronik gitu. Namun sebenarnya kita juga mendorong juga nih layanan keuangan jasa keuangan lainnya yang saya rasa itu bisa digunakan untuk tantangan elektronik gitu. Bahkan kalau sekarang saya bandingkan saja Mbak ya, itu untuk beberapa dokumen pemerintah gitu kan, itu sudah bisa menggunakan tangan elektronik gitu kan, itu dari pemerintah gitu kan. Terus kemudian untuk kontrak beberapa, saya sendiri pribadi sudah menggunakan layanan tangan elektronik untuk beberapa kontrak saya, itu memang harus terus digalakkan gitu. Jadi istilahnya ini sebuah inovasi yang memang menimbulkan inovasi gitu kan, menimbulkan efisiensi yang saya rasa itu perlu didukung juga oleh komitmen dari stakeholder. Nah, stakeholder ini salah satunya tadi OJK gitu kan. Nah, terus kemudian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dan sebagainya gitu. Nah, terkait tadi pertanyaan Mbak Nana mengenai OJK ya, perhatian OJK di bidang digitalisasi keuangan ini, saya rasa ya kita patut acungi jempol lah ketika sudah ada penyesuaian untuk bank digital di Indonesia yang saya rasa itu memberikan sebuah kepastian bagi investor ataupun bagi para perbankan yang ingin berpindah menjadi atau bertransformasi menjadi bank digital. Itu satu. Nah, namun memang kita harus lihat nih Mbak. Jadi kembali lagi sebenarnya masalah untuk di perbankan digital, tangan elektronik dan sebagainya, itu saya rasa memerlukan sebuah regulasi gitu kan. Ya. Bukan cuman undang-undang ITE sebenarnya gitu. Iya, betul. Tapi kita memerlukan undang-undang yang lebih besar lagi. Nah, salah satu contohnya itu kita bisa mencontoh dari UK ya. UK so, yang ada GDPR tuh. Ya, mereka kan sangat kuat sekali kan dia dengan GDPR-nya. Nah, ini bisa meningkatkan inklusi keuangan. Ini bisa meningkatkan inklusi keuangan terutama untuk UMKM yang tadi disebutkan oleh Pak Imam sama Mbak Sati gitu. Nah, itulah kuncinya sebenarnya kebijakan. Kalau sekarang kan kebijakannya kan masih tersebar nih, Mbak Nana. Ya. Kalau saya pecat itu ada 20-an untuk urusan data ini tersebar di berbagai PP ataupun undang-undang gitu. Nah, ini seharusnya bisa dijadikan satu melalui undang-undang perlindungan data pribadi. Mungkin itu, Mbak Nana. Baik, terima kasih. Mungkin ulasan tadi juga bisa menegaskan ya bahwa regulasi yang dikawal sebetulnya bukan hanya dari Kominfo saja, namun juga dari OJK juga sangat penting begitu ya, dan pihak-pihak yang lain atau stakeholder yang lain termasuk juga FIDA dan juga bank-bank digital begitu di Indonesia. Dan nanti di seri-seri Ngobrol at Tempo
selanjutnya kita akan mendengarkan perbincangan dengan OJK juga nanti di seri-seri yang lain setelah diskusi ini. Dan kami ingin membahas topik selanjutnya mengenai topik digital literasi hari ini dalam setelah jeda berikut ini. Ya, pemirsa masih bersama saya Nana Rizky, inilah Ngobrol Tempo Digital Identity Talk, manfaat identitas digital dan tanda tangan elektronik tersertifikasi di Indonesia. Program ini bisa Anda saksikan di YouTube Tempo.co, YouTube TV Tempo, Facebook Live, dan juga saluran Zoom, serta siaran digital terestrial TV Tempo. Anda juga bisa terlibat dalam diskusi menuliskan pertanyaan pada kolom chat di platform media sosial yang sudah saya sebutkan tadi. Dan baik, tadi di segmen pertama kita sudah berbincang dengan sangat menarik dan saya ingin melanjutkan diskusi kita kembali. Yang pertama saya ingin menuju ke Pak Samuel Abriani Pangharapan, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo. Pak Sam, saya ingin bertanya lagi mengenai tadi Pak Nailul Huda menyebutkan bahwa harus ada sinergi dari berbagai macam stakeholder begitu ya, dari Kominfo, OJK, FIDA, dan juga pelaku-pelaku keuangan yang lainnya. Seperti apa sinergi yang diharapkan antar industri perbankan digital dengan membangun ekosistem digital Indonesia yang aman? Ya, pertama kita ingin melakukan sosialisasi khususnya kepada perbankan ya untuk mulai menggunakan yang namanya tantangan digital ini. Karena sebenarnya tidak ada yang unik dari tantangan digital, karena di perbankan pun sudah mengadopsi teknologi. Mamanya kita pergi ke ATM itu nggak ketemu teller, tapi kan kita trusted dengan sistem yang sudah dilakukan validasi, sistem ATM-nya semua tercatat. Nah, sama halnya dengan tantangan digital itu sudah tervalidasi dan sudah tercatat, jadi lebih mudah untuk memverifikasinya. Jadi ini sudah kita harapkan mulai perbankan. Nah, setelah dari industri kita melakukan sosialisasi, kita akan sosialisasi sama-sama ke masyarakat. Tadi di era digital adalah kuncinya adalah percepatan, cepat. Segala sesuatu harus cepat. Siapa yang cepat dia menang, bukan siapa yang besar atau yang ini, tapi ya siapa yang cepat. Nah, ini kita ingin supaya tidak ada lagi hambatan dalam bagi masyarakat dalam melakukan transaksi-transaksi yang mereka. Jadi umpamanya ada transaksi, satu ada di Kota Bali, satu ada di Jakarta, itu juga bisa dilakukan. Nah, kita juga nanti ke depannya juga ingin mendorong yang namanya e-notaris ini juga mulai diterapkan. Karena teknologi bisa membantu itu semua. Ini itu yang kita harapkan. Jadi nanti ini adalah kerja bareng, pertama ke industri, nah stakeholder yang lainnya, kan ekosistem harus terbentuk. Yaitu tadi di notarisan kita juga harus mulai mengadopsi teknologi ini. Supaya tadi ekosistemnya jadi ekosistem yang lengkap. Karena kan transaksi ada transaksi yang lainnya yang membutuhkan saksi dari apa namanya notaris namanya atau disegel oleh notaris. Nah, itu teknologi sudah tersedia dan di dalam PSR itu pun ada salah satunya adalah segel, layanan segel. Nah,
Itu kira jadi ini sekali lagi kita harapkan lebih banyak perbankan yang mengadopsi penggunaan tantangan digital, ya sertifikasi digital ini, dan mari kita sama-sama melakukan sosialisasi literasi digital kepada masyarakat agar mereka juga mulai tenang dan punya rasa nyaman. Nah, terkait tadi ada terkait tadi pembahasan tentang pelindungan data pribadi, ya kita berharap ini segera selesai. Kami sedang menunggu undangan dari DPR. Kalau nggak diundang kan nggak bisa dibahas. Baik. Saya ingin mendengar spesifiknya penguatan kolaborasi ataupun kerjasama dari Kominfo dengan OJK sendiri bagaimana Pak dalam layanan fintech ini? Kalau dari dengan OJK kami sangat dekat dan kami berinteraksi sangat intens khususnya terkait penggunaan ini. Jadi sekarang mereka ada sandboxing ya, kalau nggak salah di VIDA ada beberapa teman-teman itu mulai sandboxing dengan OJK untuk memastikan apakah ini bisa diterapkan secara masif nantinya. Nah, itu kita terbuka dan saya sudah surat-suratan juga dengan deputi yang ada di OJK terkait hal ini. Nah, harapan tadi ini semakin cepat diadopsi dan makin banyak digunakan oleh perbankan. Jadi perbankan tidak perlu lagi ragu karena memang tantangan digital itu diakui oleh undang-undang. Kan kalaupun jadi sama sahnya dengan tantangan bahasa selama ini kuncinya adalah selama dapat divalidasi dan terverifikasi. Itulah makanya kami memberikan peluang-peluang bisnis kepada anak-anak bangsa ini yang ingin mengembangkan teknologi ini, salah satunya VIDA, itu ada 6 sudah ini. Nah, ini kita harapkan mereka juga berkembang dan banyak lagi sertifikat-sertifikat yang lainnya yang memudahkan kita untuk beraktivitas di ruang digital. Baik. Jadi mendorong dan juga melahirkan inovator-inovator ataupun startup fintech juga nanti ya Pak ya, sinerginya tidak hanya UMKM namun juga nanti pelaku-pelaku fintech ataupun startup itu juga nanti bisa lebih terwadahi begitu ya dengan sinergi antara OJK dan juga Kominfo. Nah, selanjutnya saya ingin beralih ke Sati Raswanto, CEO and co-founder VIDA. Mbak Sati, tadi menarik sekali perbincangannya, ternyata kolaborasi atau kerjasamanya tuh betul-betul harus lintas stakeholder begitu ya, dan VIDA di sini mengawal dengan betul proses integrasinya. Apa saja sih proses integrasi yang telah dilakukan VIDA dalam layanan fintech, dan juga supaya juga koordinasi lintas stakeholder ini juga bisa berjalan dengan baik begitu. Ya, makasih Mbak Nana. Kalau di VIDA itu kami punya semacam kayak value proposition gitu ya. Yang pertama tuh sebetulnya adalah speed. Gitu. Kalau misalnya kita lagi berbicara mengenai perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan teknologi di bidang perbankan atau di bidang layanan keuangan lainnya, speed atau kenyamanan dari user mereka itu sangat penting gitu. Kenapa? Karena apabila proses dari hari 2 hari juga tadi pas bilangnya akselerasi gitu ya, gimana bisa terakselerasi kalau prosesnya lambat. Jadi kalau untuk kami maka itu adalah integrasi yang terus yang kedua memang yang kedua adalah scale gitu. Jadi tapi bisa ratusan ribu bahkan jutaan pengguna gitu. Karena disitulah teknologi dan inovasi itu bisa sangat bermanfaat gitu ya, perbedaan antara dunia fisik dan dunia teknologi gitu kan. Di dunia teknologi tentunya segala hal itu bisa lebih terakselerasi dan dilakukan dengan cepat. Kalau security tadi yang perlu di-highlight di sini sebetulnya penggunaan dari penyelenggara sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik itu bukan hanya untuk sektor perbankan dan sektor keuangan. Sebetulnya penggunaannya tuh bisa di berbagai sektor gitu. Jadi kalau pada saat berbicara mengenai ekosistem, misalnya pada saat di sektor kesehatan gitu misalnya, untuk bisa mendaftar layanan rumah sakit gitu ya, kita membutuhkan itu membutuhkan verifikasi. Kemudian juga pasien kan ada tanda tangan gitu ya untuk tanda tangan medical record atau tanda tangan
resep atau surat dari dokter gitu, itu kan semua bisa digunakan. Terus di luar dari itu ada berbagai sektor-sektor lain gitu ya, di mana di sertifikat tentunya dimanfaatkan dengan baik, gitu. Sehingga sistem yang kita sebut tadi itu sebetulnya bukan hanya di perbankan aja gitu, tapi di berbagai jenis industri pun bisa diterapkan. Ya, baik. Menarik sekali ini. Ternyata memang lintas sektor dan juga berbagai industri bisa memanfaatkannya begitu ya, tidak hanya terbatas begitu. Sehingga tadi kembali lagi ke penjelasan Vida juga tadi, itu prinsipnya adalah supaya akar rumput itu bisa mengakses juga begitu ya. Tidak hanya sektor-sektor yang eksklusif begitu, tetapi semua industri, hak-hak dasar, pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan itu juga bisa dilakukan melalui inovasi dan teknologi ini. Nah, terima kasih Mbak Sati atas jawabannya. Saya ingin beralih terlebih dahulu ke Pak Imam Akbar Hadikusumo, SVP Product Digibank by DBS. Kembali lagi dengan Pak Imam. Semoga suara saya sudah bisa terdengar. Sudah jelas, maaf ya. Tadi terputus internetnya. Tidak apa-apa, Pak Imam. Saya ingin melanjutkan perbincangan kita tadi yang sempat terputus tadi tentang UMKM dan juga benefitnya begitu ya. Saya sebetulnya tadi ingin follow up pertanyaan tentang apa sih benefit yang secara nyata diakses oleh UMKM atau mungkin industri-industri lain melalui bank digital di Digibank by DBS. Iya, sebenarnya kita tahu ya kalau misalnya kita ngomongin UMKM di Indonesia cukup besar ya, marketnya cukup besar, dan UMKM di Indonesia itu juga nggak terfokus di satu daerah gitu ya, satu daerah atau ibu kota Jakarta gitu, tapi kita ngerti UMKM itu tersebar di seluruh Indonesia. Nah, dengan adanya digital banking, nah kita sebenarnya mencoba untuk memutus batasan-batasan yang tadi batasan lokasi, batasan fisik ataupun batasan waktu gitu ya. Jadi dengan digital banking ya kita mengharapkan mereka bisa membantu mereka untuk menjadi bankable gitu. Yang tadinya mungkin banyak UMKM atau banyak industri lain yang masih ada keterbatasan dalam mengakses jasa perbankan. Dengan adanya digital banking, terus dengan adanya peningkatan teknologi yang hadir di Indonesia, nah itu bisa membantu mereka mengakses layanan perbankan dengan lebih mudah dan aman dan lebih nyaman. Baik. Jadi tapi tadi Mbak Sati menyatakan bahwa yang memanfaatkan ataupun yang bisa mendapatkan atau mengakses layanan fintech ini tidak hanya UMKM begitu. Apakah mungkin ada success story, cerita-cerita pengalaman menarik nasabah ataupun juga klien di Digibank by DBS tentang misalnya startup fintech ataupun masyarakat industri lain, misalnya tadi kesehatan atau pendidikan yang mendapatkan manfaat dari layanan bank digital ini, Pak Imam? Iya, sebenarnya kalau layanan bank digital ini kalau dari story-nya DBS cukup banyak ya, terutama untuk kita memprovide layanan-layanan perbankan yang mungkin selama ini masih terbatas ya, kayak misalnya DBS ini ke Digibank ini kebetulan kita memberikan layanan yang full-fledged ya, jadi nggak cuman dari transaksi pembayaran atau cuman hanya nabung, tapi kita juga memberikan layanan melalui digital banking, itu bisa melakukan pinjaman, bisa melakukan investasi jadi investasi ini mungkin selama ini dianggap hanya orang-orang kategori tertentu yang bisa melakukan investasi. Tapi dengan digital banking, investasi juga bisa disediakan untuk mereka mungkin dari hanya dengan menabung atau nggak investasi saham atau investasi reksadana dalam 100.000 itu bisa kita berikan juga gitu. Jadi akses perbankan ini nggak cuma kita mencoba untuk bisa memberikan full-fledged banking ke nasabah-nasabah, bisa itu perorangan atau bisnis atau UMKM gitu. Jadi itu akan memperluas akses digital perbankan ke masyarakat Indonesia. Baik. Sebetulnya apa sih keuntungannya bagi perbankan sendiri dengan adanya layanan fintech ini? Kalau tadi kan benefit ke masyarakatnya begitu ya, ataupun ke penggunanya. Kalau bagi perbankan itu sendiri bagaimana? Kalau dari perbankan sendiri dengan adanya akses digital itu jauh lebih mempermudah perbankan ya.
Karena kan kita tahu ya kalau melakukan bank-bank konvensional kita harus mendirikan cabang, harus mempunyai agen yang banyak untuk bisa menjangkau ke pelosok-pelosok Indonesia ya. Kita tahu Indonesia itu besar sekali ya wilayahnya, jadi kita harus memberikan network yang lebih accessibility ke nasabah itu cukup luas gitu. Tapi dengan ada digital banking, nah boundaries itu hilang gitu. Jadi kita bisa akses ke siapa saja dan di mana saja gitu. Itu mungkin yang paling utama yang bisa perbankan dapatkan lah dari adanya layanan digital banking ini. Baik, jadi memang literasi keuangan digital ini juga sangat penting dan membantu oleh bukan hanya membantu masyarakat tapi juga membuat perbankan juga lebih inovatif dan efisien begitu ya, Pak Imam. Benar, literasi ya. Kita juga bisa mendukung program pemerintah untuk meningkatkan literasi keuangan dengan adanya digital banking ya. Baik, terima kasih Pak Imam. Saya beralih terlebih dahulu ke Pak Nailul Huda, pengamat ekonomi digital Indef. Bagaimana menurut Pak Nailul, Pak, tentang benchmark industri keuangan lain atau fintech lending dalam penggunaan tanda tangan elektronik, serta melakukan verifikasi dan autentifikasi data pribadi berdasarkan POJK 77/2016? Iya, Mbak. Kita akan lihat dulu nih sebenarnya gitu kan. Fintech P2P lending itu kayaknya sih sepertinya sudah bisa dibilang menjadi substitusi dari kredit gitu, terutama pay later ya. Nah, pay later ini kan semakin kesini kan semakin berkembang tuh. Nah, ternyata di satu sisi ada pengurangan atau ada penurunan penerbitan dari kartu kredit oleh perbankan di Indonesia. Itu. Nah, artinya adalah di sini layanan untuk fintech P2P lending dan pay later itu banyak digunakan gitu kan, dan sepertinya itu banyak sekali orang-orang yang menggunakan pay later maupun fintech P2P lending ini dia tidak melirik lagi nih kartu kredit gitu, karena tadi seperti yang disampaikan Pak Imam gitu kan, efisiensi gitu ya kan? Orang sekarang tidak perlu lagi datang ke bank gitu ya, datang ke bank untuk mengurus kredit dan sebagainya. Itu cukup dengan layanan pay later ataupun itu bank digital lah juga bisa masuk ke situ gitu. Jadi nanti kedepannya akan berkembang ke arah digitalisasi semuanya, Mbak. Nah, maka dari itu saya tadi dukung tuh Pak Semi ya, jadi bilang bahwa memang harus didorong kepada perbankan gitu. Tapi bukan cuma perbankan ya, tapi untuk jasa keuangan lainnya gitu. Ya. Seperti asuransi gitu. Terus dan lainnya yang saya rasa itu juga butuh digitalisasi untuk bisa mempercepat tadi proses literasi dan inklusi keuangan gitu. Baik. Berdasarkan riset dari Indef itu sendiri, saya ingin mengetahui seberapa tinggi sih literasi keuangan digital masyarakat Indonesia saat ini, Pak Nailul? Sepertinya sih belum ada yang ngitung, Mbak ya, untuk di ini ya, untuk tingkat literasi keuangan digital ya. Itu kan kalau OJK tuh dia cuma mengeluarkan tingkat literasi keuangan saja gitu. Jadi istilahnya mereka dilihat dari sisi pengetahuannya mengenai produk keuangan seperti apa, bukan cuma menabung, tapi dari sisi investasi, dari sisi kredit, dan dari sisi asuransi misalnya. Nah, ternyata hasilnya itu masih di bawah 40%, Mbak Nana. Jadi istilahnya itu masih relatif rendah. Namun saya juga punya data nih dari OECD gitu kan. OECD itu dia menyebutkan bahwa rata-rata masyarakat Indonesia financial knowledge score atau pengetahuan finansialnya itu di bawah negara-negara OECD maupun di bawah negara-negara tetangga seperti Thailand. Skor kita 3,7, Thailand itu 3,9, Korea itu 4,6, China itu 6,2. Sedangkan rata-rata OECD itu masih menyentuh di angka 4,6. Itu dari financial knowledge-nya. Nah, dari digital atau technological skill ya, digital dan technological skill, itu peringkat Indonesia itu ada di 47 dari 64 negara yang disurvei gitu. Nah, sebenarnya kita bisa lihat tuh dari dua data ini, itu literasi kita masih rendah, kemampuan finansial kita masih rendah, digital skill kita juga masih rendah.
Artinya adalah bisa jadi ada fraud nih Mbak, ada scam, ada fraud yang terjadi di dunia keuangan digital. Salah satu contohnya saja itu adalah maraknya kasus penipuan investasi online yang saat ini masih kita dia tersangka gitu. Nah, itulah akibat dari rendahnya literasi keuangan di digital gitu. Digital skill kita relatif masih rendah dibandingkan dengan negara lain. Itu mungkin. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Nailul Huda. Menarik sekali juga tadi perbincangan kita dengan para narasumber di segmen ini, dan kita akan kembali di segmen berikutnya setelah jeda berikut ini. Ya, pemirsa, masih bersama saya Nana Rizky. Inilah Ngobrol Tempo Digital Identity Talk. Manfaat identitas digital dan tanda tangan elektronik tersertifikasi di Indonesia. Program ini bisa Anda saksikan di YouTube Tempo.co, YouTube TV Tempo, Facebook Live Tempo Media, serta channel Zoom. Dan juga saksikan siaran digital terestrial di TV Tempo. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari para pemirsa yang sudah kami pilih. Pertanyaan dari pemirsa yang pertama ada dari Lovi Brenda. Ditujukan untuk Pak Semi dan Mbak Sati. Pertanyaannya, apa bedanya TTE tersertifikasi dan TTE tidak tersertifikasi? Silakan saya ke Pak Sem dulu, kemudian nanti selanjutnya Mbak Sati. Silakan Pak Sem. Ya, kalau yang tidak tersertifikasi itu, jadi memang semua aktivitas kita digital itu selama bisa dibuktikan keabsahannya itu sah. Nah, bedanya kalau yang tidak tersertifikasi itu butuh waktu. Kapan ini, siapa yang menandatangani, siapa yang menandatangani, di mana, terus pakai teknologi apa, ada bukti log filenya enggak, segala macam. Dan itu merunutnya untuk memastikan apabila terjadi sesuatu itu agak lebih susah. Berbeda dengan yang tersertifikasi yang dicek aja dengan pengisunya. Katakan ya, hal-hal ini Vida, udah langsung ya, ini benar kok, sah. Kayak seperti yang kita ke bank, kan kita ke bank untuk mendapatkan ATM, kan bank nanti memverifikasi, langsung kita dikasih. Nah, ini sama juga yang namanya kasih ATM-nya. Maksudnya ini kalau di tandangan digital yang tersertifikasi itu juga demikian, sudah dicek, divalidasi, sudah dicek keabsahannya, orangnya benar, nah mereka diberikan sertifikat itu. Nah, sertifikat itu pun ada dua, satu dipegang oleh FIDA untuk public itu public key-nya, yang dan satu lagi dipegang oleh si penerima private key-nya.
Nah, tadi sudah disebut juga dari Mbak Sati bahwa kita di Indonesia saat ini menggunakan teknologi KPI, Key Public Infrastructure. Jadi memang ini standar yang paling tinggi, tapi memang validasinya sangat kuat. Makanya tadi ya kita persyaratkan pertama kali aja untuk mendapatkan pengakuan itu perlu waktu. Setelah itu tiap tahun kita harus pastikan mereka menjalankan fungsi tugasnya dan fungsinya itu sesuai dengan aturan dan sesuai dengan keamanan informasi dan sesuai dengan perlindungan data pribadi yang ada. Itu tidak boleh ada sedikit pun kesalahan. Nah, itu makanya tiap tahun kita memastikan karena ini yang kita jual adalah trust. Begitu nih trustnya jatuh itu runtuh. Ini yang kita makanya ini bukannya apa-apa waktu teman-teman contohnya video itu cukup lama dan yang lainnya apalagi ada belum selesai, ada yang beberapa belum selesai kita lakukan yang namanya auditing. Ini yang memang karena memang ini kita perlu membangun trust yang kuat suatu sistem. Nah itu tadi bedanya. Yang satunya itu pembuktiannya memakan waktu lama dan melibatkan banyak institusi. Contohnya benar nggak diaksesnya dari internet ini, IP-nya berapa? Ya. Terus laptopnya saya bisa harus cek lagi, semuanya harus saya cek. Kalau ini cuma saya telepon aja, malah dia yang diisu sudah. Ini benar nggak yang kamu isu? Oh ya benar, sudah selesai. Kalau yang tadi pembuktiannya apabila ada masalah itu perlu waktu yang panjang dan sulit. Ya baik, jadi perbedaannya juga ada di proses begitu ya. Dan mungkin Mbak Sati ingin menambahkan mengenai perbedaan TTE tersertifikasi dan TTE tidak tersertifikasi. Terima kasih Mbak Nana. Mungkin menambahkan penjelasan dari Pak Seni tadi. Salah satu hal yang menjadi salah satu perbedaan terbesar itu sebenarnya adalah gimana caranya kita membuktikan si pemilik sertifikat yang akan melakukan penandatanganan tersebut. Kalau di yang tersertifikasi, maka identitas orang tersebut itu dibuktikan dengan memang membandingkan atau melakukan verifikasi identitas orang itu langsung ke sumber identitasnya gitu. Dalam hal ini misalnya di Indonesia melalui KTP dan melalui sumber data di Dukcapil gitu ya. Dan proses ini memang identity proofing yang paling kuat gitu karena yang dicek bukan hanya datanya tapi juga biometrik dari orang tersebut. Itu yang membuat kekuatan dari tersertifikasi itu menjadi sangat kuat. Itu kemudian tentunya seperti Pak Seni tadi katakan ada proses audit trail itulah gitu ya, dengan proses itulah yang membuat yang tersertifikasi itu menjadi lebih nirsangkal menjadi nirsangkal di mata hukum dibandingkan dengan yang tidak tersertifikasi. Baik, terima kasih Mbak Sati dan Pak Sem atas penjelasannya untuk tadi pertanyaan yang pertama. Dan pertanyaan kedua ini dari Eka Fitri Indrayanti dan ditujukan untuk Mbak Sati lagi ini. Pertanyaannya, apakah para penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia telah memiliki fitur keamanan tinggi yang menjamin keautentikan dan keutuhan dokumen agar terhindar dari pihak tidak berwenang yang ingin memodifikasi data? Silakan Mbak Sati. Iya, jawaban singkatnya tentu saja gitu ya. Dan seperti tadi sudah disebutkan juga di diskusi sebelumnya, proses dari kami menjadi penyelenggara sertifikat elektronik itu sangat panjang gitu. Jadi bukan hanya harus memenuhi dari sisi legalitas, tapi juga harus memenuhi dari sisi proses, dari sisi teknologi, dari sisi hardware, software dan lain sebagainya itu. Dan proses ini diaudit bukan hanya pada saat kita akan menjadi penyelenggara sertifikat elektronik, tapi setiap tahun gitu ya, untuk memastikan bahwa memang seluruh hardware, software dan proses tersebut itu memang dijalankan gitu secara menyeluruh. Kemudian kalau dari sisi PIDA menambah proses itu gitu dengan melakukan audit juga secara global, yaitu melalui proses audit web trust. Kenapa hal ini penting? Karena seperti biasa kalau di dalam segala sesuatu hal itu perlu ada check and balances gitu ya Mbak Nana. Jadi pada saat kita membangun sesuatu, gimana sih kita untuk memastikan bahwa yang kita bangun itu memang secure gitu ya. Kalau menurut kita sudah secure, kalau menurut independent third party yang berkompeten gitu ya, dan berkompetennya di level apa gitu ya, itu apakah bisa terus dipenuhi gitu. Jadi itu yang tadi saya sebut sebagai beyond compliance itu tadi gitu. Jadi bukan hanya membangun untuk memenuhi kewajiban, tapi membangun betul-betul supaya sistem kami secure. Baik, jadi memang sudah ada standar operasional dan juga auditnya juga dari hulu ke hilir tadi. Jadi
aman begitu ya, Mbak Sati. Ya, dan secara terus-menerus ya, Mbak. Jadi bukan hanya sekali kayak gitu ya. Iya, berkesinambungan. Terima kasih jawabannya Mbak Sati. Dan saya ingin beralih ke pertanyaan berikutnya dari Steve Mendel untuk Pak Imam. Ini ditujukan untuk Pak Imam, Pak. Pertanyaannya bagaimana baik bank online maupun penggunaannya untuk mengamankan, mencegah, atau mencari solusi dari hackers dan technical malfunction dan juga kesalahpahaman dalam transaksi. Mungkin ini ada beberapa pengalaman dari Pak Imam di Digibank dan by GBS ketika ada bagaimana ketika ada hackers masuk dan juga ada salah fungsi atau juga ada error begitu, Pak. Oke. Sebelumnya sebenarnya kalau dari sisi keamanan ya, DBS ini kan kita emang dinobatkan ya udah 13 tahun berturut-turut, 13 kali berturut sebagai the world's Asia's safest banks. Jadi keamanan itu udah menjadi faktor yang paling penting lah dari sisi DBS. Jadi kita kalau balik lagi ke identity ya gitu, identity theft atau identity security gitu ya. Kita sebenarnya juga dari tahap awal dari tahap pertama kali nasabah onboard install lah, dari pertama kali install kita sudah mencoba untuk memvalidasi apakah handphone yang dipakai itu handphone yang benar, apakah itu sudah ada jailbreak-nya, atau kita memvalidasi lah device yang dipakai itu sudah cukup aman untuk bisa melakukan transaksi dan melakukan onboard nasabah ke Digibank. Nah setelah itu kita tahu ya kita ada proses KYC yang tadi dibilang. KYC itu ya kita ada biometric verification, terus kita juga ada liveness verification. Jadi memastikan bahwa orang yang daftar ke Digibank by DBS itu adalah orang yang benar gitu, orang yang genuine. Nah setelah mereka melakukan validasi face recognition, liveness, memastikan bahwa orang itu adalah orang yang benar. Lalu kita juga melakukan OCR. OCR itu memastikan bahwa KTP yang difoto itu adalah foto yang KTP yang benar. Lalu data tersebut kita kirim ke Dukcapil untuk melakukan validasi. Validasi dalam arti demografi dari data KTP, begitu juga kita memvalidasi untuk face biometriknya ke Dukcapil. Jadi dari situ kita memastikan bahwa nasabah yang onboard itu adalah nasabah yang genuine. Nah, setelah mereka menjadi nasabah DBS, kita juga mempunyai lah beberapa faktor-faktor lain ya. Di luar itu kayak misalnya kita mempunyai teknologi soft token. Dan untuk setiap transaksi kita juga selalu menggunakan 2FA, two factor authentication, di mana setiap kali bertransaksi akan diminta password gitu ya, PIN. Dan dari soft token sendiri juga mengidentify bahwa transaksi tersebut adalah transaksi dari device yang terdaftar. Jadi kita untuk mencoba selalu menjaga kemungkinan adanya fraud dan lain sebagainya di aplikasi Digibank melalui teknologi. Baik, jadi sistem keamanan IT-nya berlapis-lapis dan keamanan ataupun membuat nasabah aman itu menjadi keharusan dan menjadi prinsip ya Pak di perbankan begitu. Nah, iya. Terima kasih Pak Imam. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang berpartisipasi dalam melayangkan pertanyaan kepada para panelis atau narasumber. Dan pemirsa kita sudah tiba di penghujung acara, namun sebelumnya untuk menutup diskusi ini, saya minta kepada para narasumber untuk memberikan closing statement dari tema yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama saya persilakan kepada Pak Samuel Abriani Pangharapan, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo. Silakan Pak Sam, closing statement singkat saja. Ya, terima kasih Mbak Nana. Jadi memang kita tidak mau harus mengadopsi keberadaan atau kemunculannya teknologi ini. Ini akan membantu kalau kita memang sudah memutuskan, negara ini sudah memutuskan untuk bertransformasi dan sekarang Presiden sudah memerintah untuk mengakselerasi. Untuk itu ini adalah salah satu bagian untuk akselerasi tadi karena akan sangat membantu pertumbuhan ekonomi digital kita. Tadi sudah dikatakan bukan hanya perbankan tapi semua yang finance dan juga untuk yang hal-hal yang lain. Karena dengan adanya sertifikat digital ataupun digital ID ini nantinya kita akan lebih mudah beraktivitas di ruang digital. Baik, terima kasih Pak Sam atas closing statement-nya.
Selanjutnya saya persilakan kepada Mbak Sati Raswanto, CEO and Co-founder FIDA. Terima kasih Mbak Nana untuk diskusi hari ini. Kalau kami sebagai penyelenggara sertifikat elektronik, FIDA itu kan singkatan dari Verified Identity for All gitu ya Mbak Nana. Jadi memang selain dari yang tadi saya sebut ingin memberikan kenyamanan dalam bentuk speed, memberikan keamanan dalam bentuk security, dan bisa memberikan ini kepada masyarakat luas dalam bentuk scale, maka sebetulnya FIDA itu juga besar sekali komitmen kami terhadap social impact gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang kami lakukan di sini bisa mendukung bisa mendukung target pemerintah untuk bisa mencapai financial inclusion dan akselerasi digitalisasi dengan lebih cepat. Baik, terima kasih Mbak Sati atas closing statement-nya. Dan saya beralih untuk mempersilakan closing statement selanjutnya ke Pak Imam Akbar Hadikusumo, SVP Product DG Bank by GBS. DBS sebagai pelaku keuangan perbankan ya, kita juga akan selalu mendukung pemerintah dalam arti untuk mendukung perkembangan digital dan juga literasi keuangan. Nah, di sini makanya DBS juga akan menyediakan full-fledged banking yang bisa menjangkau lah seluruh masyarakat di Indonesia dengan aman, nyaman gitu. So this is DG Bank by DBS yang bisa membantu masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih Pak Imam atas closing statement-nya. Dan yang terakhir saya persilakan kepada Pak Nailul Huda, pengamat ekonomi digital Indef, untuk menyampaikan closing statement. Silakan Pak Nailul. Ya, terima kasih Mbak Nana. Mungkin saya yang terakhir gitu kan. Ini mungkin saya ingin memberikan sebuah statement saja, closing statement bahwa dengan elektronik ini memang dibutuhkan di segala lini ekonomi digital, pasti itu. Itu sama saja seperti kayak backbone dari ekonomi digital selain dari database gitu. Nah, itu yang kedua, kita harapkan sebenarnya dari adanya tangan elektronik itu bisa digunakan untuk jasa layanan keuangan lainnya, bukan cuman dari bank digital maupun fintech P2P lending gitu. Ini juga bisa dijadikan sebagai salah satu tools bagi pemerintah untuk mempercepat literasi keuangan dan literasi digital kita. Mungkin itu aja Mbak Nana dari saya. Baik, terima kasih atas closing statement-nya. Tentu saja kita nantikan ada diskusi-diskusi lanjutan tentang literasi keuangan digital di Tempo. Nanti juga akan ada podcast juga, dan mungkin nanti akan bisa lebih lengkap lagi dengan diskusi dilengkapi dengan dari OJK juga ya, bersama dari FIDA juga. Dan kami ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir dalam diskusi pada kali ini, pada sore hari ini. Terima kasih atas waktunya, Mbak FIDA, Pak Sam, Pak Imam, dan Pak Nailul. Terima kasih. Ya, terima kasih. Semoga diskusi tadi bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sampai di sini kami temani Anda. Akhir kata saya semuanya. Nana Rizky beserta seluruh kerabat kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.